Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita yakin dan percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada sampai pada hari ini tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita akan sama-sama memulai persekutuan kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Saudara sekalian, pernahkah kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita? Melalui pujian ini, biarlah kembali mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih Tuhan kepada kita begitu panjang, begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, dan tidak terhingga. Oleh karena itu, saya mengajak kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Kasihnya Besar. Mari kita menyanyikan lagu ini sebanyak 2 kali. Pertama dalam bahasa Mandarin, setelah itu dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Kasih yang besar. Yeah.
benar bahwa kasih Tuhan itu tak terhingga di dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang kasih-Nya begitu besar, begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, dan tidak terhingga. Namun Tuhan, ketika kami mengoreksi akan diri kami masing-masing, betapa jauhnya kami dari kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengampuni semua dosa pelanggaran yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau di dalam perjalanan hidup kami kurang mengasihi Engkau. Biarlah ya Tuhan, Tuhan terus menolong kami untuk belajar. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami juga belajar mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan, supaya persekutuan yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami, dan juga boleh menyukakan hati Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu Cing Cing Ting, atau dalam bahasa Indonesianya, ku mau mendengar suara Tuhan. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama. Kami persilakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau memberikan kesempatan yang baik, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama
sekalipun kami lakukan secara online. Dan bahkan sebentar kami juga akan berkesempatan untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, agar supaya dia boleh dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menguraikan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, tolonglah kami juga dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami, agar supaya kami boleh dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini bertemakan menjadi saluran berkat, yaitu yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun pada saat ini kita akan hanya membacakannya pada ayat yang ketiga dan keempat saja. Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat, demikian bunyinya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan, dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya misalkan, manakah yang saudara akan pilih? Yaitu menerima berkat ataukah menjadi berkat? Atau lebih sering mana kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami berkat-Mu? Ataukah kita berdoa, Tuhan jadikanlah aku saluran berkat-Mu? Saudara sekalian, saya khawatir di antara orang Kristen masih banyak orang yang hanya berdoa, ya Tuhan berkatilah kami, atau ya Tuhan berikanlah kami berkat-Mu, daripada berdoa memohon kepada Tuhan, ya Tuhan jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang Kristen yang menjadi saluran berkat kepada sesama kita. Saudara, di dalam nas kita hari ini, yaitu Markus pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di sana mencatat bahwa setidaknya ada 4 orang yang telah menjadi berkat bagi seorang yang sakit lumpuh. Saya tidak tahu siapakah sebenarnya 4 orang itu. Apakah mereka itu adalah sahabatnya, atau mungkin teman dekatnya, atau mungkin itu saudaranya. Saudara sekalian, siapa mereka? Alkitab itu tidak menyebutkannya. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa mereka itu telah menggotong. Mereka telah membawa orang lumpuh itu dari satu tempat di mana ia tinggal menuju di mana Tuhan Yesus itu saat itu berada. Saudara, mereka punya harapan saat menggotong si lumpuh itu, yaitu agar si lumpuh itu dapat diselamatkan. Bukan hanya itu, saat mereka tahu bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena begitu banyak orang yang penuh sesak di rumah di mana Tuhan berada, mereka tidak patah semangat. Mereka terus mencari akal, yaitu bagaimana mereka dapat membawa si lumpuh ini untuk bisa hadir di hadapan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, akhirnya mereka merasa satu-satunya jalan adalah
mereka harus naik ke atap rumah itu, kemudian membuka atap rumah itu. Saudara, Alkitab LAI menerjemahkan membuka atap. Tapi sebenarnya di dalam terjemahan yang mungkin lebih tepat, saya pikir ya, di sana bisa seharusnya diterjemahkan mereka membongkar atap itu. Jadi bukan hanya sekedar membuka, tetapi mereka membongkarnya. Yang tentu mereka akan melakukan sesuatu itu dengan susah payah agar supaya atap itu bisa terbuka. Dan baru setelah itu mereka menurunkan orang itu dengan tali bersama dengan tilamnya. Saudara sekalian, melalui kisah ini kita dapat belajar beberapa hal setidaknya. Untuk menolong seseorang atau untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain, itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Itu bukan sesuatu perkara yang gampang untuk kita kerjakan. Saudara sekalian, pertama-tama untuk menjadi saluran berkat itu membutuhkan satu usaha yang keras atau kerja yang sungguh-sungguh. Ada tekad di dalam hati. Dan yang kedua, untuk menjadi saluran berkat itu, kita juga membutuhkan iman yang mengasihi orang yang kita tolong itu. Saudara, tanpa kedua hal itu, mustahil kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, ketika 4 orang itu membongkar atap rumah itu, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Rupanya Yesus tidak mengatakan, "Hai, jangan kurang ajar kamu," atau "Jangan sembarangan naik atap orang dan membongkar atap rumah itu." Tidak. Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan mengatakan, ketika melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Dan seterusnya, Tuhan juga berkenan menyembuhkan orang lumpuh itu. Saudara, sebenarnya kalau kita pikir, apa untungnya 4 orang yang menolong orang lumpuh itu? Saya pikir untung itu tidak ada bagi mereka. Malahan rugi. Bahkan capek badan dan bisa juga capek hati. Tetapi 4 orang itu telah melakukannya dengan penuh kerelaan, penuh sukacita, dan tentu ada kasih kepada orang lumpuh itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini ada begitu banyak orang yang hidup di sekeliling kita ini, hidupnya susah. Mereka menderita karena beban masalah yang berat. Mungkin mereka sedang terpapar COVID-19. Menderita karena penghasilannya berkurang. Bahkan mungkin juga tidak lagi memiliki penghasilan. Karena mereka sudah ter-PHK. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini marilah kita sekalian memohon kepada Tuhan, bukan hanya untuk memberkati kita, tetapi marilah kita juga memohon kepada Tuhan agar supaya kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudara sekalian, mungkin saja kita bisa menguatkan saudara kita melalui telepon. Mungkin juga bisa kirim SMS atau pesan singkat. Kita juga bisa berdoa buat mereka. Dan bahkan
mungkin juga kita bisa menyisihkan dana kita untuk kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Ataupun mungkin juga kita salurkan melalui gereja. Saudara sekalian, bahkan mungkin kalau ada orang yang bisa memasak, ia pun mungkin bisa berbagi masakan. Mengapa? Karena ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita seiman, yang juga mereka terpapar COVID-19, yang tidak bisa memasak makanan untuk diri mereka. Mereka membutuhkan orang lain untuk bisa menyediakannya. Oleh sebab itu, mari saudara sekalian, mari kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita yang membutuhkan. Saudara sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi marilah kita belajar melakukannya menjadi saluran berkat bagi sesama kita dengan penuh kerelaan, sukacita, dan bahkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Maukah kita? Renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara sekalian, tibalah kita saat ini menaikkan doa syafaat kita. Saudara, pertama-tama marilah kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKI Kanaan Jembatan 2 maupun juga yang ada di Bajem Villa Kapuk Mas. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan oleh karena masa pandemi yang berkepanjangan ini. Atau mungkin mereka saat ini di dalam keadaan sakit, terpapar COVID-19. Ataupun juga mereka sedang bergumul untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka setiap hari. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa. Dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di GKI Kanaan Jembatan 2 maupun yang ada di Bajem Vikamas. Kami berdoa khususnya bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, juga mereka yang sedang terpapar COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan. Mohon kiranya Tuhan membuka jalan agar supaya mereka dapat tetap memenuhi kehidupan mereka setiap hari. Bahkan kuatkan iman mereka ya Tuhan, agar supaya mereka juga dapat tetap setia dan selalu berharap bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi tantangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, marilah kita juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani masa pandemi ini. Kita berdoa agar pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah, baik itu pemberian vaksin, bantuan dana tunai, maupun juga sembako, dan juga termasuk PPKM dapat berjalan dengan efektif,
sehingga pandemi ini dapat teratasi dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah yang terus masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya setiap kebijakan yang diambil, baik itu pemberian vaksin maupun juga pembatasan kerja masyarakat, bahkan penyaluran dana bantuan, baik berupa uang maupun juga bantuan sembako, kiranya semua itu dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, bahkan mampu memberikan dampak positif di dalam mengatasi pandemi saat ini. Dan kiranya kami mohon Engkau juga memberikan kesadaran bagi setiap masyarakat agar dapat bekerja sama, sehingga program ataupun kebijakan-kebijakan dapat berhasil dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang terakhir marilah kita juga berdoa untuk pelayanan di gereja kita. Kita mohon kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah online ataupun kegiatan lain yang dilakukan. Doakan juga untuk persiapan pelaksanaan ataupun sarana-sarana yang dibutuhkan agar dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada, yang dilakukan, baik yang ada di Jembatan 2 maupun yang ada di Bajeng Bikamas. Kami berterima kasih kalau Tuhan sudah memberkati setiap gereja Tuhan selama ini. Dan kami mohon biarlah Tuhan terus memakai dan memberkati setiap penyelenggaraan ibadah online yang dilakukan. Dan bahkan pakailah mereka ya Tuhan, setiap penata-layan yang mempersiapkan ibadah online ini agar supaya berjalan dengan baik. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan boleh dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikutinya. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mendengar akan setiap doa-doa kami dan bahkan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, mari saya mengajakkan kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jadikan Aku Saluran Berkat. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita dengan limpahnya, Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat juga bagi yang lain. Mari kita menyanyikan lagu ini. Biarlah pujian ini bukan sekedar keluar dari mulut bibir kita, tapi sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati kita sebagai janji iman kita di hadapan Tuhan, bahwa di dalam sisa hidup kita, kita ingin menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita menyanyikan lagu ini. Jadikan aku saluran berkat. Bawa terangnya
mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia dan juga melanda negeri kami sendiri melihat betapa banyaknya orang hidup di dalam kesusahan dan hidup di dalam kekurangan. Kiranya Tuhan memakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada mereka. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datang daripadamu. Dengarkan doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Persekutuan kita sampai di sini. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Amin.